Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Petugas BNN Sumatera Selatan menangkap 2 kurir narkoba jaringan lintas provinsi dan menyita 5 kg narkoba. Upacara peringatan HUT ke-77 TNI di Kota Palembang dimeriahkan dengan atraksi atlet paramotor di pelataran Benteng Kuto Besak. Pilkades serentak 2022 digelar di 57 desa dan 168 calon kepala desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kita ke informasi pertama. Petugas BNN Sumatera Selatan menangkap 2 kurir narkoba jaringan lintas provinsi di Jalan Lintas Sumatera Palembang Sekayu, Musi, Banyuasin. Petugas menyita 5 kg narkoba jenis sabu-sabu. Petugas BNN Sumatera Selatan menangkap seorang kurir narkoba bernama Hamdi di Jalan Lintas Sumatera Palembang Sekayu, Musi, Banyuasin. Bersama pelaku disita 5 kg narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan sebuah kotak kardus pempek. Polisi yang melakukan pengembangan lalu menangkap Aan Irawan di sebuah penginapan di Kota Sekayu. Tertangkapnya jaringan narkoba Palembang Pekanbaru Batam ini bermula dari laporan akan adanya pengiriman narkoba ke Kota Sekayu. Petugas yang melakukan penyelidikan lalu menghadang pelaku Hamdi saat melintas dengan sepeda motornya di Desa Bailangu, Musi, Banyuasin. Berdasarkan keterangan pelaku Hamdi, barang haram tersebut akan diserahkan kepada tersangka Aan Irawan yang sudah menunggunya di salah satu hotel di Kota Sekayu. Tadi jaringan Palembang. Jaringan Palembang, Pekanbaru, dan Batam. Ini jaringan, ingat jaringan narkotika pasti jaringan terputus. Ya, tapi kita tidak kalah, kita terus melakukan upaya-upaya ya. Bahwa itu nanti akan ketahuan siapa yang melakukan ini, insya Allah mudah-mudahan akan ketahuan. Ya, siapa yang sebenarnya sebagai bandar besar maupun sebagai otak pelaku ataupun penyandang dana. Petugas menduga barang haram senilai lebih dari 5 miliar rupiah itu akan diedarkan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dan sekitarnya. Petugas BNN Sumatera Selatan akan mengusut jaringan narkoba ini termasuk memburu bandar besar yang ada di atasnya. Sementara atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika yang ancaman hukumannya paling lama hukuman 20 tahun penjara, hukuman seumur hidup, atau hukuman mati. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Harga gandum dan beras di Kabupaten Pali mengalami kenaikan cukup signifikan. Sejumlah harga komoditas lain saat ini masih cenderung stabil, bahkan harga telur justru turun. Sejumlah harga komoditas di Pasar Talang Ubi Kabupaten Pali hingga saat ini masih cenderung stabil. Bahkan harga telur ayam mengalami penurunan cukup drastis sebesar Rp6.000 per kilogram. Telur ayam yang semula Rp28.000 per kilogram kini berada pada harga Rp22.000 per kilogram. Sementara harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan terjadi pada gandum dan beras. Harga gandum ukuran 20 kilo yang semula dijual Rp200.000 naik menjadi Rp240.000 per karung. Sedangkan untuk beras jenis premium ukuran 20 kg dijual Rp212.000 dari sebelumnya Rp202.000 per karungnya. Naik kalau gandum tempelan itu 200-an udah, sekarang 250, 240. Dari harga 220. Lo. Telur turun. Yang lain masih stabil. Telur turun. Minyak stabil. Mie naik dikit. Berapa naik? Naik sekitar 4 ribuan. Apa? Sedosnya mie goreng.
Meski harga kebutuhan pokok di Kabupaten Pali masih cenderung stabil, namun menurut pedagang, daya beli masyarakat masih cukup rendah. Diduga hal ini karena kenaikan harga BBM. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Sementara di Kota Palembang, meski harga kedelai impor terus mengalami kenaikan, namun pedagang tahu tempe belum berani menaikkan harga. Mereka masih mematok harga lama agar tetap dapat bertahan. Pedagang khawatir jika harga dinaikkan, mereka akan ditinggalkan pelanggan. Mahalnya harga kedelai impor di tanah air membuat harga produksi tahu tempe ikut membengkak. Meski demikian, sebagian pedagang masih tetap bertahan dengan harga lama. Di pasar tradisional 10 Ulu Palembang, tahu dijual Rp4.000 per bungkus, sedangkan tempe dijual Rp5.000 per papannya. Pedagang tahu tempe belum berani menaikkan harga jual. Pedagang khawatir jika harga tahu dan tempe dinaikkan, maka akan ditinggalkan pelanggannya. Menurut pedagang, sejak harga kedelai impor tembus Rp13.000 per kilogram, keuntungan mereka semakin tipis. Harganya itu tidak naik, tapi kecil. Ukuran mengecil, harganya tidak naik. Kedelainya naik tak Pak? Bahan pokok utama naik tinggi. Iya. Emang dari harga berapa Pak? Dari 9.000. Sekarang sampai 13.000 lah sekarang. Kan udah 13.000 ya? Iya. Kalau penjualannya ya agak kurang dikit lah, biasanya itu paling ya kurang sekitar 15% lah. Kacang ini akan naik, Iya. kita susah menjual. Oh, agak susah ya menjualnya ya? Ya omsetnya sekarang menurun kan? Menurun ya? Biasanya. Biasanya kan dapat kita 1 juta itu nggak nyampe. Harapnya untuk pemerintah kalau Bapak kedelainya diturunkan supaya kan dagang ini nggak susah lagi. Mungkin ukurannya agak diperkecil sedikit. Harganya tetap beda. Harapannya mungkin ke depannya barang-barang harus distabilkan saja, terus jangan naik. Naiknya jangan terlalu melambung ke biasa saja. Harga kedelai impor yang mengalami kenaikan harga berdampak terhadap pendapatan pedagang yang turun 15 hingga 25%. Pedagang berharap harga kedelai impor dapat kembali normal. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Atraksi atlet paramotor memeriahkan peringatan HUT ke-77 TNI di Kota Palembang yang digelar di pelataran Benteng Kuto Besak. Upacara peringatan dipimpin langsung oleh Pangdam 2 Sriwijaya Maijen TNI Hilman Hadi. Upacara hari ulang tahun ke-77 TNI di Kota Palembang digelar di pelataran Benteng Kuto Besak pada Rabu pagi. Upacara yang diikuti ratusan prajurit TNI ini dipimpin langsung Pangdam 2 Sriwijaya, Maijen TNI Hilman Hadi. Hadir dalam peringatan kali ini Gubernur Sumatera Selatan dan Ketua DPRD Sumatera Selatan, serta sejumlah unsur Forkopimda Sumatera Selatan. Peringatan hari ulang tahun ke-77 TNI kali ini dimeriahkan atraksi sejumlah atlet paramotor di atas langit Kota Palembang. Mereka terbang melintasi Benteng Kuto Besak dengan membawa spanduk bertuliskan ucapan Dirgahayu ke-77 TNI. Harus bersama-sama seluruh komponen masyarakat, seluruh jajaran dan seluruh Forkopimda yang ada di Sumatera Selatan ini. Melalui momen Hari Ulang Tahun TNI, Kodam 2 Sriwijaya akan selalu bersinergi dengan masyarakat Sumatera Selatan dalam mempertahankan konstitusi negara. TNI bersama rakyat siap membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di Sumatera Selatan. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 TNI diharapkan dapat membuat prajurit TNI menjadi lebih baik lagi dan profesional. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Perhatikan 1, 2, 3.